Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi untuk hari ini, pertemuan ke-7 dengan judul gerakan parabola yang akan saya sampaikan pada hari ini. Langsung saja materinya. Ini adalah materi kita untuk hari ini, yaitu gerakan parabola. Nah, ketika kita berbicara terkait parabola, mohon maaf. Oke. Ketika kita berbicara parabola, kita tidak di pikiran kita mungkin sebuah antena atau sebuah alat untuk penangkap gambar atau kualitas layanan pada TV kita. Nah, kalau teman-teman lihat di genteng atau di daerah perumahan teman-teman sekalian melihat biasanya menggunakan anten untuk TV ya, anten ataupun penangkap sinyal atau apapun itu ada biasanya di daerah pegunungan ya, di daerah pegunungan menggunakan parabola sebagai alat untuk menangkap sinyal untuk televisi. Nah, Anda lihat parabola itu bentuknya adalah lingkaran. Nah, pada gerakan parabola di sini yang kita maksud adalah gerakan setengah lingkaran. Teman-teman jika mengetahui ketika teman-teman melakukan syuting pada sepak bola dari daerah syuting kemudian menuju ke arah sasaran, nah garis atau bola yang dihasilkan atau gerakan bola yang dihasilkan ini terlihat seperti garis setengah lingkaran. Nah, garis setengah lingkaran inilah yang kita bahas pada gerakan parabola ini. Nah, ada yang menyebutkan bahwa gerakan parabola ini dimaksud adalah gerakan peluru atau gerak peluru. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman melakukan penarikan tuas pada pistol, ya, penarikan tuas pada pistol, kemudian tuas tersebut dilepaskan sehingga pistol itu mengeluarkan peluru. Nah, peluru ini ketika keluar kemudian menuju sasaran, nah ini tercipta sebuah garis yang dinamakan adalah garis gerak parabola. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menyebutkan gerakan itu lurus ya, ketika teman-teman itu menembakkan pistol tersebut pada sebuah sasaran, akan tetapi jika sasaran itu tidak ada atau teman-teman melakukan penarikan tuas dan peluru itu keluar, maka peluru itu akan, karena tidak memiliki sasaran, akan kembali ke bawah, akan kembali ke garis horizontal. Karena apa? Karena ini adalah salah satu dari pengaruh dari gravitasi bumi. Nah, ada yang menyebutkan apa pengertiannya? Ada yang menyebutkan bahwa pengertian dari gerak parabola adalah gerakan yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, bidangnya di sini adalah horizontal atau mendekati horizontal. Peluru yang ditembakkan ke atas, kemudian dia akan jatuh ke bawah. Karena apa? Habis masa atau habis gaya yang diberikan dari peluru tersebut sehingga adanya gravitasi bumi menarik peluru tersebut untuk ke bawah. Nah, di gerak parabola ini kita juga tidak dapat dipisahkan untuk membahas GLB dan GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Kemudian GLBB apa? Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini yang menyebabkan pergerakan benda atau benda itu dapat bergerak sehingga bola itu akan menuju garis horizontal. Nah, ketika bola itu dari sudut awal hingga menuju ke garis horizontal, ini dinamakan atau daerah ini dinamakan adalah gerak parabola atau daerah gerak parabola.
Definisi yang lain menyebutkan bahwa suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, teman-teman, ketika benda tersebut diberikan suatu gaya, ya, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, gerakan benda tersebut bergerak sesuai dengan massa itu diarahkan. Ketika massa itu diarahkan ke atas, maka ketika benda tersebut gaya yang diberikan atau massanya sudah habis, maka dia akan jatuh. Jatuh ini karena apa? Karena adanya daya tarik atau gaya tarik yang diberikan oleh gravitasi bumi tersebut. Sehingga apa? Benda tersebut akan jatuh. Jadi apa yang dimaksud dengan gerak parabola atau gerak peluru? Ya, ini pergerakan suatu benda dengan pemberian suatu gaya dan pemberian gerakan benda tersebut dengan membentuk lintasan gravitasi. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa ketika benda itu digerakkan atau benda itu bergerak akibat dari gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, setelah benda tersebut diberikan gaya, maka benda tersebut memiliki massa. Nah, ketika massa tersebut habis atau massa tersebut dari gaya tersebut sudah tidak ada, maka bola itu akan terjun ke bawah atau akan menuju garis horizontal. Nah, pada saat benda itu massanya habis dan menuju garis horizontal, ini adalah peran dari gerak gravitasi, maka benda itu akan jatuh. Nah, ketika tidak memiliki gravitasi atau tidak memiliki mohon maaf sebentar. Nah, mohon maaf kalau tadi tidak terdengar bahwa di gerak parabola ini adalah suatu gerak yang mana ketika benda itu bergerak, ketika benda itu diberikan gaya, ya, diberikan gaya, kemudian gaya tersebut mengakibatkan bola itu bergerak sehingga bola itu memiliki massa. Ketika massa yang pada gaya tersebut habis pada benda tersebut, maka akan jatuh ke bawah atau akan menuju garis horizontal. Karena hal ini terjadi karena bola tersebut ditarik oleh gravitasi bumi tersebut atau oleh gaya gravitasi. Bayangkan jika tidak memiliki atau tidak ada gravitasi, maka bola atau benda tersebut yang sudah diberikan gaya dan gaya massanya habis, maka benda itu akan melayang. Ya, akan melayang. Sehingga di sini dengan adanya gravitasi, maka menyebabkan pola sudut mirip setengah lingkaran atau yang disebut gerak parabola. Next. Maaf. Nah, pergerakan suatu benda dengan pemberian suatu gaya dan pemberian gerakan benda tersebut dengan membentuk lintasan gravitasi. Maksudnya apa? Ketika suatu benda itu diberikan gaya, ya, diberikan suatu dorongan, katakanlah seperti itu, benda itu akan bergerak. Ya, contoh saya sebutkan. Ketika teman-teman melihat adanya bola di lapangan, ya, kakinya mesti sudah gatal nih. Bola yang ada di lapangan pasti nanti akan saya tendang. Ya. Melihat bola itu tergeletak di lapangan, ya. Bola itu ketika teman-teman pertama kali melihat itu adalah sudut awal bola itu berada. Selanjutnya, ketika bola itu ditendang, teman-teman menggunakan kaki kanan atau kaki kiri dengan teknik menendang dengan pada kaki luar, katakanlah seperti itu.
maka bola yang dihasilkan akan melambung. Nah, sebelumnya ketika teman-teman melakukan tendangan, ini adalah upaya memberikan gaya pada bola tersebut supaya dapat bergerak. Dengan menggunakan tendangan kaki luar, ya, bola itu ada dorongan atau diberikan gaya dari tendangan tadi berupa dorongan, ya. Berupa dorongan kemudian bola itu dapat bergerak. Nah, ketika dapat bergerak, misalkan sebelumnya teman-teman memiliki sasaran sebelum menendang itu adalah gawang, ya, adalah gawang. Nah, bagaimanapun caranya atau nanti hasilnya bola itu akan menuju ke gawang, ya, terbentuk dari sudut bola awal kemudian sampai ke gawang. Nah, arah dari sudut menuju ke gawang hingga bola itu dapat turun atau mendekati garis horizontal, inilah yang disebut gerak gravitasi, membentuk gerak gravitasi. Dan turun itu disebabkan apa? Atau benda itu menuju ke gawang karena apa? Karena massa dari gaya yang diberikan itu telah habis dan jatuh ke gawang akibat dari gaya atau gerak gravitasi. Atau ketika teman-teman masih bingung terkait gerak gravitasi itu merupakan gerakan benda yang dilempar ke atas membentuk sudut lemparan terhadap permukaan tanah. Nah, ini harus saya perjelas lagi. Ketika teman-teman punya batu, ya, untuk naik batu, gerakan bola terjadi ketika batu itu dilemparkan ke atas, sasarannya adalah ke depan, bukan ke atas, kemudian ke bawah tertimpa kepala sehingga kepalanya benjol. Nah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana batu itu dilempar ke depan sehingga bola itu membentuk sudut atau membentuk garis setengah lingkaran. Next. Nah, ini saya berikan contoh video. Teman-teman bisa dapat mengaplikasikan gerakan parabola di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada tembakan pada tank, ya, diberikan gaya pegas, ya, kemudian waktu pada peluru pada tank itu dapat bergerak ke arah sasaran sehingga peluru tersebut memiliki massa, dan kemudian massa itu habis akan mengenai sasaran yang dituju. Kemudian ada lagi nih, sasaran ini dapat terjangkau karena massa yang diberikan itu telah habis atau massa benda tersebut sudah habis. Nah, kemudian selain tadi ada berbagai contoh. Nah, ini gol yang ikonik dari Messi menerima umpan dari Brand, ya, kalau tidak salah, mohon maaf, dari Brand dari sisi sayap, kemudian melakukan umpan lambung diterima oleh Robby van Persie sehingga membelokkan ke gawang. Ini juga dinamakan bola yang dari sisi sayap menuju ke depan atau menuju ke striker. Ini juga menggunakan prinsip menggunakan kura-kura, bagaimana dikatakan massa itu habis? Ketika syuting menggunakan kura-kura, ya, kemudian bola tersebut melaju sehingga mengenai
jaring pada gawang. Nah, jaring pada gawang ini adalah penghambat bola tersebut untuk masanya atau untuk kekuatan bola itu akan cepat habis atau massa pada bola itu akan cepat hilang. Jadi pada jaring itu adalah faktor untuk penghambat agar massa benda itu cepat hilang sehingga bola tersebut akan jatuh ke bawah. Jest wymrowy ataku, jest okropnie za kontry. Konarski też po bloku zawrócił gdzieś na 10-11 metrze. Wysoka piłka, blokowany, jeszcze Paweł Zagórny. Ależ walka teraz, ty jaki zagapił się trochę. Faktor yang mempengaruhi gerakan parabola. Gerakan benda yang dilempar ke atas membentuk sudut terhadap permukaan tanah. Kemudian agar benda itu dapat bergerak, maka perlu diberikan suatu gaya. Dengan gaya yang dihasilkan, maka benda tersebut dapat membuat lintasan atau pergerakan jika benda tersebut bergerak dan jatuh ke sasaran dengan menimbulkan sudut lengkungan, maka disebut gerakan parabola. Nah, sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa benda itu ketika diam, kemudian diberikan suatu gaya, nah, gaya tersebut menjadikan benda itu bergerak, gerakan benda tersebut akan sesuai dengan gaya yang diberikan atau arah gaya itu diberikan. Ketika benda itu bergerak menuju sasaran atau sesuai dengan gaya tersebut, benda tersebut memiliki massa untuk atau membuat benda itu terbang atau benda itu bergerak. Nah, gerakan benda ini mengakibatkan gerakan parabola. Nah, dari sudut awal hingga menuju ke sudut akhir. Nah, ketika lintasan gerakan bola ini dari mulai diberikan gaya, memiliki massa, dan massa itu habis menuju garis horizontal, inilah yang dinamakan lintasan gerak parabola. Faktor lain yakni pada gerakan jatuh bebas, benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi. Jika massa benda itu habis dan benda itu mengarah ke bawah, inilah peran dari gravitasi tersebut. Benda itu jatuh, benda itu sudah tidak memiliki massa, sehingga ketika bola itu sudah tidak memiliki massa, akan jatuh atau akan mendekati garis horizontalnya.
Kemudian, nah ini saya kasihkan contoh gambar. Teman-teman, yang saya berikan kursor ini adalah sudut awal dari gerakan bola, ya, gerakan benda. Contoh pada sepak bola, pada bola voli, pada tenis, pada badminton atau olahraga apapun yang saya utamakan dalam 4 olahraga ini. Ketika teman-teman mau menendang bola, melakukan lemparan bola, kemudian melakukan dorongan bola, maka bola itu menghasilkan gerakan parabola. Loh kok bisa, Pak? Atau lintasan parabola. Loh kok bisa, Pak? Teman-teman ketika di dunia olahraga sepak bola, sudut ini, kalau tadi di awal saya contohkan ada bola di lapangan, kemudian teman-teman mau mengarahkan ke gawang. Nah, benda bola ini diberikan gaya tendang atau gaya dorong oleh kaki, sehingga bola itu dapat melayang ke atas. Ya, kemudian benda itu ketika di atas nggak mungkin masanya akan awet, akan terus-terusan memiliki massa. Massanya akan habis atau tenaganya akan habis, maka akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ini mendekati garis horizontal dan diakibatkan dari gaya gravitasi, maka benda itu akan jatuh. Nah, pola gerakan bola ini tadilah yang dinamakan lintasan gerak parabola. Pada bola voli, teman-teman melakukan passing antara pemain satu, pemain kedua, passing atas atau menggunakan teknik teknik smash. Ya, bola dari sudut sini kemudian di-smash, akhirnya menukik ke tempat lawan atau lapangan lawan. Nah, bola yang dihasilkan dari passing antar teman atau smash tadi diberikan gaya, ya, ini akan menghasilkan gerakan parabola. Di tenis juga gitu. Dari lintasan kita, kemudian bola itu kita dorong menggunakan raket, sehingga bola itu mendapatkan gaya. Gayanya habis, kemudian menuju ke lapangan lawan sehingga dipukul lagi dan begitu seterusnya. Nah, lintasan yang dilakukan inilah yang dinamakan gerak parabola. Bagaimana, Pak, untuk gerakan parabola ini bisa terjadi sedemikian rupa? Hal ini dipengaruhi antara lain dari arahan gaya tersebut dihasilkan. Jika pada katakanlah mendorong bola atau pada sepak bola di sini adalah menendang bola, ketika sudut yang dihasilkan itu lurus, ya hasilnya lurus, maka tidak menjadikan lintasan parabola. Tetapi dengan teknik yang digunakan agar bola itu dapat melayang kemudian jatuh, maka terbentuklah lintasan gerak parabola. Jenis-jenis gerakan parabola yang pertama adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tetap terhadap garis horizontal, atau ketika benda diberikan suatu gaya sehingga menimbulkan kecepatan, benda tersebut menghasilkan pergerakan lintasan gravitasi dengan garis horizontal. Maksudnya apa? Ketika benda itu diberikan suatu gaya, maka benda itu akan bergerak sesuai dengan arah dari gaya tersebut, dan benda tersebut atau bola tersebut ketika masanya habis akan menyusuri atau akan membentuk sudut sesuai dengan garis horizontalnya. Kemudian yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal
pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, atau yang disebut juga ketika benda diberikan satu gaya pada ketinggian tertentu ke arah tujuan sehingga menimbulkan kecepatan benda tersebut menghasilkan pergerakan lintasan gravitasi dengan garis horizontal. Ketika benda tersebut diberikan suatu gaya atau dorongan atau gaya-gaya yang ada gaya dorongan, ada gaya pegas dan lain-lainnya, maka benda itu akan bergerak sesuai dengan arah yang pertama tadi. Nah, ketika sesuai dengan arah tadi diberikan gaya yang sesuai dengan prediksinya atau sesuai dengan keinginannya, maka bola itu tadi atau benda itu tadi akan menuju sasaran yang sudah ditetapkan atau sudah diprediksi. Pas atau tepat berada pada sasarannya. Sasarannya mana? Sasarannya pada garis horizontal tersebut. Next. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut tetap terhadap garis horizontal, atau ketika benda diberikan suatu gaya pada ketinggian tertentu dengan sudut tertentu sehingga menimbulkan kecepatan benda menghasilkan pergerakan atau lintasan gravitasi dengan garis horizontal. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini kawan-kawan. Ketika teman-teman melakukan passing pada bola voli, ya, mau melakukan serangan pada permainan bola voli. Nah, kita sebutkan bahwa serangan pada bola voli itu ada 3 sentuhan. Oke. Teman-teman melakukan gerakan passing antar teman terlebih dahulu sebelum mengeksekusi untuk melakukan serangan atau melakukan smash. Nah, ketika mau melakukan serangan atau melakukan passing, teman-teman memberikan gaya pada bola atau pada benda itu sesuai dengan arahnya atau kecepatan atau besarnya gaya, ya, itu disesuaikan dengan sasarannya. Misalkan Anda mau memberikan bola pada teman yang jaraknya 2 meter di depan teman-teman sekalian, maka kekuatan atau besaran gaya yang dihasilkan ini diusahakan agar tepat sasaran pada teman yang berjarak 2 meter di dekat Anda tersebut. Ya, Anda sudah menyesuaikan sendiri, oh teman saya posisinya di situ, bola yang dihasilkan kekuatannya seberapa. Ya. Jangan sampai ketika temannya 2 meter tapi menggunakan tenaganya sangat kuat sekali. Sehingga apa? Ya mungkin nanti dapat menyusahkan dalam mengontrol bola sehingga serangan tidak dapat terjadi. Ya, sudah tahu nih, oh teman saya di 2 meter di depan saya, maka kekuatannya sudah diperkirakan terlebih dahulu. Sehingga teman yang mendapatkan bola ini dapat mengatur atau dapat mengkontrol bola tersebut sehingga bola tersebut dapat dimainkan lagi. Nah, maka dari itu kecepatan atau gaya yang dihasilkan dalam bola ini, dalam benda itu tersebut sehingga dapat bergerak ini sangat berpengaruh dalam gerakan parabola. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak saya sebutkan analisis dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan olahraga. Nah, selanjutnya teman-teman dari presensi 1 hingga presensi 15 silahkan menyebutkan olahraga atau contoh gerakan parabola pada kehidupan sehari-hari atau gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kemudian analisislah gerakan tersebut. Contoh kayak tadi saya menyebutkan kegiatan sehari-hari seperti menyiram bunga. Ya. Bunga disiram dengan cara seperti apa sehingga dapat menghasilkan gerakan
parabola. Nah, kemudian dianalisis mengapa itu dapat terjadi. Oh, karena selangnya diberikan pencetan atau diberikan gaya sehingga membuat air pada selang itu dapat membentuk lintasan parabola. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian pada olahraga nomor 16 sampai presensi terakhir menyebutkan gerak parabola pada dunia olahraga. Silahkan mencari cabornya, kemudian gerakannya seperti apa, dan analisis gerakan itu mengapa bisa terjadi gerakan parabola. Ya, 1-15 pada sehari-hari, 1-15 adalah kegiatan sehari-hari, sedangkan 16 sampai presentasi terakhir adalah pada dunia olahraga. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman saya ajak untuk menganalisis gerakan parabola pada lempar cakram. Nah, ini juga tidak bisa digunakan contoh ya untuk tugas yang pertama. Cakram itu diameternya ada 220 mm. Kemudian beratnya berbeda-beda antara pa dan pi atau putra dan putri. Untuk pa atau pria ini 2 kg dan pi atau wanita ini ada 1 kg. Gerakan lempar cakram ini adalah gerakan yang melempar cakram. Jelas Pak, maksudnya di sini adalah mengupayakan cakram itu dilempar sekuat tenaga sehingga menuju wilayah yang sudah disesuaikan dengan jarak sejauh mungkin. Ya. Jadi hal ini ada besaran gaya yang dihasilkan sehingga dapat memperoleh hasil cakram dengan jarak sejauh-jauhnya. Nah, teman-teman, saya minta tolong analisislah gerakan cakram ini, mengapa atau bagaimana bisa mengakibatkan gerakan parabola. Silakan dianalisis bagaimana cakram itu dapat menghasilkan gerakan parabola, baik dengan gambar ataupun dengan deskripsi penjelasan teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti itu, ada 2 tugas. Yang pertama menyebutkan contoh gerakan parabola pada kehidupan sehari-hari dan olahraga. Dan yang kedua menganalisis gerakan olahraga lempar cakram untuk semuanya. Jadi tidak dibedakan presensi ya. Kalau yang pertama ini dibedakan presensi, untuk yang kedua ini tidak dengan presensi. Jadi semuanya mendapatkan 2 tugas. Silahkan dikerjakan di dalam Word atau dibuat PDF. Kemudian teman-teman dapat mengirimkannya pada aplikasi yang sudah saya berikan. Oke. Oh, untuk ini untuk presensi, mohon maaf. Saya lupa memberikan presensi untuk hari ini itu, sebentar. Harusnya ini tadi sudah saya simpan, tapi kok kelihatannya belum semuanya. Oh, belum semuanya teman-teman, mohon maaf untuk presensi hari ini. Saya buka dulu.
Silakan teman-teman untuk memasuki presensi ini untuk dapat mengakses presensi pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya jangan lupa nanti tugasnya teman-teman ada 2. Tadi sudah saya sebutkan di akhir perkuliahan ini tadi. Silahkan dikerjakan, batas maksimal adalah hari ini karena kita masih memiliki waktu. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada hari ini, pokoknya hari ini terserah jam berapa hari ini, untuk kedepannya atau untuk besok hari atau mungkin besoknya sudah saya tidak dapat menerima dari atau berdasarkan jadwal teman-teman sekalian. Kalau hari ini Selasa, ya Selasa ini harus dikumpulkan, terserah jam berapa. Kemudian ketika ada yang pengumuman besok tidak dapat saya terima. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat bagi Anda dan keluarga Anda sekalian.